Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Menurut adik-adik, apakah tumbuhan juga bergerak? Jika iya, apakah tumbuhan tersebut berjalan seperti kita? Jika tidak berjalan, bagaimana tumbuhan bergerak? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ayo kita pelajari sistem gerak pada tumbuhan dengan penuh semangat. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk terus dukung kakak dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosialmu agar teman-teman yang lain juga dapat manfaat dari video ini. Serta nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video-video terbaru lainnya. So, let's get started. Seperti pada video sebelumnya, bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Coba adik-adik perhatikan video yang ada di layar. Pernahkah adik-adik menyentuh daun putri malu atau Mimosa pudica? Apa yang terjadi jika adik-adik menyentuh daun dari putri malu? Yap, benar sekali. Daun putri malu tersebut akan menutup. Lalu, apa yang menyebabkan daun putri malu menutup ketika kita sentuh? Adik-adik hebat. Yang menyebabkan daun putri malu menutup ketika kita sentuh karena adanya rangsangan sentuhan dari tangan kita. Lalu, bagaimana dengan arah menutupnya daun putri malu ketika kita memberikan rangsangan sentuhan dari arah yang berbeda? Arah menutupnya daun putri malu akan tetap meskipun kita memberikan rangsangan sentuhan dari arah yang berbeda. Ketika daun putri malu diberikan rangsangan berupa sentuhan, maka daun putri malu akan menutup. Bagaimana daun putri malu dapat menutup? Hal ini terjadi karena adanya rangsangan berupa sentuhan dari tangan kita ketika kita menyentuhnya. Lalu, ketika kita menyentuh daun putri malu, maka akan ada aliran air dan ion yang mengalir pada ketiak daun. Adanya aliran air di ketiak daun menyebabkan kadar air pada ketiak daun akan berkurang dan tekanannya pun akan mengecil. Hal inilah yang menyebabkan daun putri malu akan menutup sehingga tampak seperti layu. Meskipun pergerakan pada daun putri malu tidak berpindah tempat, tetapi tumbuhan ini dapat dikatakan bergerak. Jadi, gerak pada tumbuhan adalah gerak pasif, yaitu hanya pada sebagian tubuhnya saja yang bergerak. Berdasarkan asal datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah gerak endonom, yang kedua adalah gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esionom.
Seperti apa itu? Kuy kita pelajari ini satu persatu. Yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan. Untuk lebih mudah mengingat, kata endonom terdapat huruf D. Maka D di sini artinya adalah dalam. Gampang kan mengingatnya? Contoh gerak endonom ini adalah pada tumbuhan hidrilla. Jika adik-adik perhatikan daun hidrilla, maka di dalam daun hidrilla tersebut akan terdapat seperti dinding tembok. Struktur seperti tembok tersebut itu adalah sel dari daun. Di dalam sel daun terdapat cairan yang kita sebut dengan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat butiran berwarna hijau yang kita sebut dengan kloroplas. Jika adik-adik amati dengan cermat, maka kloroplas tersebut akan bergerak mengelilingi sel daun atau bergerak secara rotasi. Nah, gerak yang demikian kita sebut dengan gerak siklosis. Pergerakan siklosis tersebut sebenarnya berasal dari pergerakan aliran dari sitoplasma. Berikutnya, gerak tumbuhan yang kedua adalah gerak higroskopis. Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Bagaimana kondisi buah polong-polongan ketika sudah tua? Apabila adik-adik melihat buah polong-polongan yang sudah tua, biasanya buah polong-polongan tersebut akan membuka. Bagaimana buah polong-polongan tersebut yang sudah tua dapat membuka? Ketika buah polong-polongan tersebut tua, maka akan terjadi perubahan kadar air yang tidak merata pada buah polong-polongan tersebut. Akibatnya akan ada pengerutan pada buah polong-polongan. Pengerutan ini membuat buah polongan menjadi terbuka. Membukanya buah polongan merupakan salah satu contoh dari gerak higroskopis. Gerak pada tumbuhan yang ketiga adalah gerak esionom. Gerak esionom ini adalah gerak pada tumbuhan karena adanya rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan oleh tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan juga gerak taksis. Gerak tropisme. Perhatikan gambar yang ada di layar. Ke arah manakah pertumbuhan ujung batang tumbuhan tersebut? Apakah bergerak menuju ke datangnya arah cahaya atau sebaliknya malah menjauhi datangnya arah cahaya? Melalui gambar yang ada di layar, adik-adik akan mengetahui bahwa pertumbuhan batang tanaman akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Berbeda dengan arah gerak pada akar. Akar pada tumbuhan akan bergerak menjauhi datangnya cahaya dan akan bergerak menuju ke pusat bumi.
Gejala tersebut menunjukkan bahwa ada pergerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tumbuhan yang geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar disebut juga dengan gerak tropisme. Gerak tropisme ini ada dua, yaitu gerak tropisme positif dan gerak tropisme negatif. Jika gerak tumbuhan mendekati arah datangnya rangsang disebut juga dengan gerak tropisme positif. Sedangkan jika gerak tumbuhan menjauhi arah datangnya rangsang disebut juga dengan gerak tropisme negatif. Gerak tropisme dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah gerak fototropisme. Gerak fototropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Gerak fototropisme ini ada gerak fototropisme positif dan gerak fototropisme negatif. Gerak tropisme yang kedua adalah geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gaya tarik bumi. Gerak geotropisme positif berarti gerak tumbuhan tersebut mendekati arah dari gaya tarik bumi. Misalnya saja adalah gerak pada akar. Sedangkan geotropisme negatif adalah gerak pada tumbuhan yang menjauhi dari pusat bumi, yaitu gerak tumbuhnya batang. Gerak tropisme yang ketiga adalah hidrotropisme. Gerak hidrotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Gerak hidrotropisme sendiri ada dua macam, yaitu hidrotropisme positif dan hidrotropisme negatif. Dikatakan tadi, apabila positif berarti mendekati arah datangnya rangsangan. Sedangkan jika negatif yaitu menjauhi arah datangnya rangsangan. Contohnya adalah hidrotropisme positif, misalnya gerak akar yang mendekati arah dari datangnya sumber air. Gerak tropisme berikutnya adalah gerak tikmotropisme. Gerak tikmotropisme ini dipengaruhi oleh rangsangan berupa persinggungan. Contoh dari gerak tikmotropisme ini adalah gerak sulur markisah yang membelit. Gerak tropisme yang terakhir adalah gerak kemotropisme. Gerak kemotropisme ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak bulu serbuk menuju ke sel telur karena dipengaruhi oleh zat gula. Gerak esionom berikutnya adalah gerak nasti. Gerak nasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Arah geraknya terjadi karena adanya perbedaan tekanan turgor. Perbedaan tekanan turgor ini menyebabkan tumbuhan menggembung. Terdapat beberapa macam gerak nasti. Yang pertama adalah gerak fotonasti. Gerak fotonasti ini adalah gerak pada tumbuhan sebagai reaksi terhadap rangsangan cahaya.
Contoh dari gerak fotonasti ini adalah gerak mekarnya bunga sepatu pada siang hari atau gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Gerak nasti berikutnya adalah seismonasti. Seismonasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya adalah daun putri malu yang menutup apabila kita sentuh. Gerak nasti berikutnya adalah gerak niktinasti. Gerak niktinasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa gelap. Contohnya adalah gerak pada daun lamtoro atau petai Cina yang menutup pada malam hari. Gerak nasti yang terakhir adalah termonasti. Gerak termonasti ini adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan suhu. Contohnya adalah pada bunga tulip. Bunga tulip akan mekar jika suhunya naik, tetapi jika suhunya turun, bunga tulip akan menguncup. Gerak esionom yang terakhir adalah gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Gerak taksis ini dibedakan menjadi dua, yaitu gerak fototaksis dan kemotaksis. Gerak fototaksis adalah gerak seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Contohnya adalah pada Euglena. Gerak Euglena ini adalah gerak yang selalu mendekati arah datangnya cahaya. Kemudian yang kedua adalah gerak kemotaksis. Gerak kemotaksis ini adalah gerak berpindahnya seluruh bagian tumbuhan karena dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contohnya adalah gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Nah, demikian tadi penjelasan kakak mengenai gerak pada tumbuhan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya Kak Intan undur diri dan see you on the next video.